Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Cakrawala Hidayah akan mengangkat topik tentang 7 manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan bahwa terdapat 7 kelompok manusia yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan mereka. Perbuatan manusia tersebut akan mendapatkan pembalasan baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat 7 golongan manusia ini. Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauh dari kebaikan dan tidak akan mendapatkan rahmatnya. Setiap makhluk yang dilaknat akan menerima azab yang pedih sebagai akibat dari perbuatan mereka. Manusia yang dilaknat termasuk dalam dosa besar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa setiap dosa yang berakibat mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap sebagai dosa besar. Orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan hanya karena mereka tidak mematuhi perintahnya, namun juga karena mereka tidak mau patuh kepada suami mereka. Berikut ini adalah 7 orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan mereka. Pertama, orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah. Para malaikat dan manusia seluruhnya mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Surat Al-Baqarah ayat 161-162. 2. Istri yang menolak ajakan suami tanpa alasan yang sah menurut syariat. Seorang istri yang diminta suaminya untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya namun menolaknya karena malas, maka istri ini akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur namun ia menolaknya, maka malaikat melaknatnya hingga waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, istri yang menolak ajakan suami tidak akan langsung dilaknat jika ada alasan yang sah menurut syariat. Imam Nawawi menyatakan bahwa sesungguhnya wajib bagi istri untuk memenuhi kebutuhan sang suami apabila ia memintanya untuk berjima, kecuali apabila ada unsur syar'i, misalnya sakit hingga sang istri tidak dapat menggauli suaminya, atau apabila ada unsur lain yang menghalanginya untuk mendatangi suaminya. Maka hal itu tidak apa-apa. Namun jika tidak ada unsur apapun, maka sang istri wajib untuk mendatangi suaminya dan memenuhi permintaannya. Ketiga, pelaku riba. Rasulullah SAW mengutuk pelaku riba, penulisnya, dan 2 saksi yang terlibat dalam transaksi riba. Beliau menyatakan bahwa mereka semua memiliki dosa yang sama. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dosa riba begitu besar, bahkan dosa riba ini lebih besar dibandingkan berzina dengan ibu kandung sendiri. Selain itu, disebutkan dalam hadis lain bahwa 1 dirham dari hasil riba jauh lebih besar daripada berzina sebanyak 33 kali. Dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa riba itu mengandung 72 dosa yang jauh lebih besar dibandingkan dosa seperti seseorang yang mencintai ibu kandungnya sendiri. Keempat, wanita yang menampakkan auratnya. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, akan ada di akhir umatku para wanita yang berpakaian, namun hakikatnya telanjang. Di atas kepala mereka terdapat bokol atau punuh unta. Kutuklah mereka karena sebenarnya mereka itulah wanita yang terkutuk. Wanita yang suka memperlihatkan auratnya tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma wangi surga, padahal wangi surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. 5. Laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi SAW sangat membenci pria yang bergaya seperti wanita dan wanita yang bergaya seperti pria. Beliau bersabda, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Ibnu Abbas mengatakan, Nabi pernah mengeluarkan orang-orang yang seperti itu. Demikian halnya dengan Umar. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat tidak menyukai laki-laki yang mengadopsi gaya hidup wanita dan wanita yang mengadopsi gaya hidup laki-laki.
Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyarankan agar mereka dikeluarkan dari rumah-rumah. Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwa Nabi pernah mengeluarkan orang-orang yang demikian dan hal yang sama juga dilakukan oleh Umar. Keenam, suka sesama jenis. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan suka sesama jenis seperti kaum Nabi Lut. Seperti hadis riwayat Ahmad, cukuplah peringatan yang telah terjadi pada negeri kaum Lut di mana Allah Subhanahu wa taala menjungkir balikkan negeri tersebut karena perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala datang azab kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Surah Hud ayat 82. Ketujuh, orang yang bertato dan menyambung rambut. Yang jelas, tato biasanya ditemui pada laki-laki, namun itu pun sesuatu yang terlarang. Dalam hadis sendiri, yang paling terlaknat adalah perempuan yang bertato. Dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, mereka berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, begitu pula perempuan yang membuat tato dan meminta dibuatkan tato. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala perbuatan manusia yang menyimpang dan menimbulkan dosa yang sangat besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memasukkan kita di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.